Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari CGP Kabupaten Bangka Tengah Angkatan 10. Perkenalkan nama saya Junaidi SPDSD. Jadi saya berasal dari tempat tugas saya di SD Negeri 10 Lubuk Besar. Kemudian di sebelah kanan saya, Ya, perkenalkan nama saya Aswa dari SD Negeri 4 Koba. baik sebelah kiri saya. Perkenalkan nama saya Dina Marlina dari SD Negeri 6 Namang. Baik, terima kasih. Itulah perkenalan dari kami dengan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Junai. Apa kabarnya sore hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Aswa. Alhamdulillah, kabar saya baik, Bu. Alhamdulillah kalau kabar Pak Junai baik. Nah, di sini Pak Junai ya, saya ingin sharing tentang rubrik penilaian tentang percakapan coaching yang Bapak akan lakukan hari ini. Gimana? Bisa Pak Junai? Insya Allah bisa, Bu. Saya ingin rubrik penilaian coaching yang akan saya lakukan dengan baik Ya. dengan Ibu Dina, Ya. kemudian lebih spesifik juga, kemudian supaya mudah mengidentifikasi keberhasilan saya, Bu. Ya. Sejauh mana nanti tingkat keberhasilan saya ketika saya bisa menggali potensi yang ada pada diri Ibu Dina sebagai coach nanti, misalnya tingkat keberhasilan saya mengcoach Bu Dina, kemudian ketika Bu Dina bisa mengungkapkan ide kreatif, bisa melaksanakan rencana aksinya, serta bisa mengatasi permasalahannya ketika melaksanakan rencana aksi tersebut. Kemudian begitu, Bu. Oh iya Pak Junai. Baik Pak Junai. Sekarang kompetensi apa dari coaching yang ingin Bapak kembangkan pada siang hari ini Pak Junai? Ya baik, Bu. Nanti saya dapat bertanya dengan pertanyaan yang berbobot. Ya. Jadi sehingga nanti dapat menggiring coach menggali potensi dirinya, Bu. Iya. Bagaimana Pak Junai? Kompetensi mana yang ingin diobservasi seperti itu Pak? Ya, Bu. Baik, mungkin kompetensi yang ingin diobservasi adalah bagian identifikasi. Karena saya kadang bingung, Bu, menentukan kata kuncinya, Bu. Oh iya. Apa indikator pencapaian tujuan yang ingin Pak Junai sebagai coach hari ini, Pak? Mungkin yang pertama nanti saya dapat menggali potensi coach Ya. dengan indikatornya. Jadi coach bisa mengeluarkan solusi dari masalah yang dihadapi. Kemudian coach juga dapat menentukan aksi dari solusi. Kemudian coach dapat mengidentifikasi masalah nantinya dan solusi yang akan dibuat. Jadi coach ini nanti dapat mempertanggungjawabkan aksinya, Bu Aswa. Oh iya. Baik Pak Junai, silahkan untuk melakukan coaching dan selanjutnya saya serahkan Pak Junai. Terima kasih Pak. Iya Bu, terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum Pak Junai. Waalaikumsalam Bu Dina. Pak Junai, boleh saya minta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Pak. Oh ya, baik Bu. Pas kebetulan tadi ada kegiatan nih Bu. Jadi nanti apa yang Ibu ceritakan nantinya? Begini Pak Junai, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya di kelas
yang saya ajar kurang antusias Pak dalam menerima pembelajaran saya. Selain itu, jumlah murid saya yang mengerjakan tugas hanya 60% dari murid-murid saya, Pak. Ya, baik Bu. Jadi menurut Ibu nih, Ibu Dina nih, nanti apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu Dina? Iya, Pak. Begini, Pak Juna, saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid dalam pembelajaran di kelas, Pak. Ya, baik. Menurut Ibu Dina, kalau dinyatakan dalam angka nih, ya, kira-kira antusias murid-murid Ibu Dina nantinya di posisi mana? Dalam rentang 1 sampai 10, Bu. Kalau dinyatakan dalam angka, menurut saya antusias murid-murid saya berada di posisi 6, Pak. Iya. Jadi kalau tingkat antusias murid-murid baru di posisi 6, mungkin menurut Ibu nih, hal apa saja nanti yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dan pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama ya Pak ya, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk berbicara ya Pak, bercerita di depan murid-murid saya. Dan kedua, saya memberi kesempatan buat murid-murid saya untuk berpendapat, atau aktif berbicara pada pembelajaran saya, Pak. Oh ya, Bu. Baik, Bu. Mungkin kira-kira nih, apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran yang nanti Ibu kembangkan? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, dan tidak membosankan. Ya, wah Bu Dina, itu luar biasa Bu. Ya, saya sependapat dengan Ibu Dina. Jadi, lalu menurut pendapat Ibu nih, apa saja nanti yang bisa membuat murid-murid asik, ya, asik dalam pembelajaran dan tidak bosan dalam belajar. Jadi Ibu Dina mungkin ada trik seperti itu Bu. Menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid diajak untuk aktif dalam belajar. Iya, Kemudian harus ada ice breakingnya ya Pak ya, harus itu, Bu. ataupun games supaya pembelajaran lebih menarik. Wah, Bu Dina itu sangat asik sekali pembelajaran Bu Dina nanti. Jadi lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid, nanti Ibu apakah nanti penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas, Bu? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak Pak, dan berisi banyak pertanyaan. Karena saya memberikan sumber belajar tanpa memberi sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Iya Bu Dina. Jadi dengan tanpa memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan, jadi saya ini boleh tahu nggak Bu Dina? Jadi Ibu menggunakan sumber belajar apa sih sehingga anak-anak di kelas itu sangat beragam dan menarik? Saya teks yang ada di perpustakaan. Nanti adakah sumber belajar lain selain buku teks? Saya pikir banyak ya Pak ya, sumber belajar seperti video di YouTube, artikel, terus tulisan-tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Pak ya, seperti TikTok atau Reel di IG. Oh ya. Nah, betul sekali Bu Dina. Jadi memang sekarang ini memang pembelajaran yang berbasis digital IT ini memang sekarang ini sangat dirindukan oleh siswa kita Bu. Jadi saya yakin Ibu Dina nanti bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, nanti pasti akan membuat murid-murid antusias Bu dalam pembelajaran Ibu nantinya. Jadi sekarang apa Bu rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini Bu?
Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam dari YouTube, Pak, dan juga dari TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak ya, Pak ya. Kemudian mungkin tugas juga saya sesuaikan dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya, misalnya menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, atau lain sebagainya, Pak. Ya. Bagus sekali Bu Dina itu Bu ya. Mungkin rencana Ibu, mungkin kira-kira nih siapa yang dapat membantu rencana Ibu ke depannya? Saya rasa yang bisa membantu saya untuk kedepannya itu Pak Ari, Pak ya. Karena di sekolah saya itu yang paham IT Pak Ari tadi, Pak. Dan dia juga sudah menerapkan pembelajaran berdiferensi di kelasnya. Ya mungkin sepertinya cocok Bu Dina ya. Jadi mudah antusias murid-murid pada pembelajaran yang tadinya posisi 6 ingin Ibu tingkatkan menjadi posisi berapa, Bu? Saya ingin antusias murid-murid pada posisi 10, Pak, di mana murid-murid asik dan aktif sehingga 100% mereka mengumpul tugas semua. Ya, baik Bu Dina. Selanjutnya nanti apa komitmen Ibu? Ya, komitmen Ibu terhadap rencana ini. Komitmen saya untuk kedepannya, saya selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid saya. Wah, bagus sekali ya Bu Dina ya. Jadi saya sangat mendukung Bu. Jadi dengan rencana aksi Ibu, mudah-mudahan semua nanti berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan ya Bu ya. Iya. Terima kasih Pak Junai atas waktunya untuk sharing ya Pak ya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita. Amin. Terima kasih Pak Junai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Junai, bagaimana tadi proses coachingnya dengan Ibu Dina? Apakah sudah berjalan dengan lancar, Pak? Iya Bu, alhamdulillah tadi berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Ya. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, Pak ya, di sini saya ada sedikit pertanyaan, Pak. Ya, yang pertama yang ingin saya tanyakan nih, tadi saya sudah pada saat coaching, Pak ya. Iya, terkait indikator pencapaian yang Bapak inginkan, seperti itu Pak. Ya Bu, tadi selama saya coaching ya, saya sudah melakukannya dengan alur tirta Bu. Ya. Yaitu dengan menanyakan tujuan, ya. Kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Jadi kemudian saya juga menggali potensi dari coach ya, dari Ibu Dina tadi. Bahwa ada solusi permasalahannya Bu. Baik Pak Junai. Pak Junai tadi sudah berhasil melakukan coaching ya, sudah berhasil dengan baik sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang saya amati juga ya Pak ya, ada beberapa catatan di sini Pak Junai. Yang pertama, Pak Junai itu sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, di mana Pak Junai sudah menanyakan kepada coach, kemudian tujuannya, mengidentifikasi permasalahan pada coach, kemudian juga Pak Junai sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana atau tindakan apa sebaiknya yang dilakukan oleh coach. Nah, dan juga Pak Junai sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach. Kemudian agar rencana aksi yang dilakukannya dapat berjalan dengan baik, seperti itu Pak ya. Nah, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Pak Junai dengan coach, dengan Ibu Dina. Nah, Pak Junai sudah fokus nih terhadap coach tadi ya, sudah satu arah seperti itu. Pak Junai sudah present, sudah
kehadiran penuh Iya. ya saat melakukan coaching. Kemudian Pak Junai juga sudah mendengarkan aktif dari apa yang disampaikan oleh coaching yaitu Bu Dina. Itu luar biasa sekali Pak ya. Pak Junai juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang Bapak berikan pada proses coaching. Nah, di sini luar biasa sekali Pak Junai sudah bisa melakukan proses coaching ini dengan baik pada hari ini Pak ya. Iya, Mudah-mudahan Pak Junai kedepannya sukses dan diberikan Amin. kemudahan dalam coaching berikutnya Pak ya. Iya, amin. Satu lagi ya Pak, boleh saya ajukan pertanyaan Boleh, Pak? boleh. Iya. Nah, di sini Pak, saya ingin mengajukan pertanyaan. Nah, untuk kedepannya nih, rencana Pak Junai, kompetensi apa lagi sih yang ingin Pak Junai kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching pada hari ini Pak? Ya, baik Bu. Jadi kompetensi nanti yang ingin saya kembangkan itu saya ingin mendalami dan memahami alur tirta. Ya. Kemudian untuk melakukan coaching, kemudian supaya coaching selanjutnya nanti menjadi lebih baik lagi Bu. Iya, baik sekali Pak Junai, luar biasa ini pada Pak Junai pada siang hari ini akan mendalami lagi ya Pak ya alur Iya, Bu. tirta yang sudah yang sudah lebih baik lagi ke depannya. Kemudian Pak Junai juga terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab pada sore hari ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta Iya. seperti itu. Saya akhiri Pak ya. Terima Bu. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.